bentar record, bentar, cepat. Baik, sebelum saya memulai video pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Karim Fatullah Al-Makdisi dari kelompok P9 dengan NIM G0025214. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua topik utama, yaitu tentang theta circulation dan salah satu contoh kelainannya. Lalu ada juga sistem vaskularisasi pada jantung. Lalu topik kedua yaitu tentang sinus paranasales, yaitu tentang pembahasan tempat-tempat yang ada di area wajah dan di sekitar hidung. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk. Selanjutnya saya akan masuk ke fetal circulation. Nah, yang pertama, bayi utamanya akan menerima suplai darah yang kayak akan O2 dari ibu ya, lewat plasenta. Setelah itu plasenta akan melewati vena umbilicalis yang mengitari ini. Lalu setelah itu dia akan memasuki vena porta hepatica. Vena porta hepatis lalu akan langsung masuk ke vena cava inferior, lalu langsung masuk ke atrium dexter. Nah, setelah memasuki atrium dexter, dia akan melalui juga foramen ovale. Nah, foramen ovale di sini celah antara ventricle ini. Nah, sepertiganya itu langsung bisa ke ventriculus cortis dexter yang mengarahkan darahnya ke pulmonal. Karena pulmonnya ini masih fase perkembangan juga. Lalu atrium sinister, lalu dia akan ke atrium sinister. Setelah itu kembali lagi ke ventriculus cortis sinister, lalu ke aorta. Aorta akan menyebarkan lagi kembali ke seluruh sistemik tubuh ya, aorta ascendant, arcus descendant. Nah, lalu kembali lagi ke coronary vena cava superior et inferiora, masuk lagi ke atrium dexter. Setelah itu ke ventriculus cortis dexter. Sebelum masuk ke truncus pulmonalis itu ada ductus arteriosus. Nah, masuk ke ductus arteriosus, darah ini mengandung banyak CO2 karena sudah dipakai untuk seluruh tubuh. Lalu setelah masuk ductus arteriosus ini langsung masuk ke aorta descendens. Nah, setelah ke aorta descendens, dia akan ke arteri iliaca interna, arteri iliaca communis, lalu bercabang ke arteri umbilicalis. Nah, setelah ke umbilicalis, dia akan kembali lagi ke plasenta. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Untuk ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus ini merupakan struktur pada prenatal. Setelah postnatal, struktur-struktur ini akan berubah menjadi, yang pertama, untuk ductus arteriosus akan menjadi ligamentum arteriosum, berada di sini. Lalu untuk foramen ovale, dia akan menjadi fossa ovalis di sini. Lalu untuk ligamentum venosum, itu merupakan dari ductus venosus tadi di sini. Lalu untuk vena umbilicalis, dia akan menjadi ligamentum rotundum di jantung hati. Lalu untuk arteriola umbilical itu akan menjadi ligamentum umbilicalis medial yang buat fiksasi kalau di laki-laki buat prostat ya. Nah, selanjutnya ada salah satu kelainan pada sistemik sirkulasi darah pada prenatal, salah satunya dari CHD atau congenital heart disease, yang dapat menyebabkan salah satunya ada patent ductus yang disebabkan salah satunya oleh patent ductus arteriosus, yaitu apa? Gagalnya perkembangan ductus arteriosus di ligamentum arteriosum. Nah, di sini terlihat ada dua jantung yang berbeda. Yang pertama ada jantung normal dan jantung yang mengalami PDA. Nah, pada orang yang mengalami PDA terlihat di antara
uh, aorta dan truncus pulmonaris terdapat suatu celah atau jalur kembali dari aortanya ke truncus pulmonarisnya, sedangkan terlihat pada jantung yang normal itu tidak ada. Nah, fungsi pada ductus arteriosus ini kan sebenarnya untuk mengembalikan darah yang sudah dipakai ke yang sudah masuk dari ventrikel kanan, dan sebelum masuk ke truncus pulmonaris akan langsung disalurkan ke aorta untuk dikembalikan lagi ke plasenta untuk ditukar yang darah yang kaya akan O2-nya. Nah, akan tapi ketika seseorang mengidap PDA, itu yang terjadi malah jantung darah yang berada di ventrikel kiri setelah dipompakan kembali lagi masuk ke truncus pulmonaris. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yang dapat pasti diketahui yaitu adalah peningkatan volume darah. Ya, peningkatan volume darah ini juga berbahaya bagi pasien yang dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dari jantung sendiri. Untuk arterinya pasti utamanya dari aorta ascendens. Jadi aorta ascendens itu aorta ascendens. Lalu dia akan terbagi menjadi dua, dari coronaria dextra et sinistra. Coronaria dextra et sinistra. Jadi beda percabangan ya. Nah, untuk yang dextra sendiri dia akan menjadi ramus nodus SA dan ramus marginalis dextra serta ramus intraventricularis posterior atau PDA. Bedakan dengan PDA yang kelainan jantung tadi, kalau ini adalah perjamahan dari coronaria dextra. Nih, ini adalah ramus intraventricularis posterior arteria coronaria dextra, terus ada ramus marginalisnya serta ada ramus nodus sinoatrialis. Sini sinoatrialis, sini marginalis, sini intraventricularis posterior, jadi dia di belakang. Nah, lalu untuk yang coronaria sinistra yang di bagian kiri, dia akan menjadi LAD atau ramus intraventricularis anterior, jadi ke depan, yang akan bercabang menjadi rami lateral. Ini ramus lateralis dan ramus interventricularis anterior. Serta coronaria dextra akan menjadi ramus circumflexa arteria coronaria sinistra, ini menuju arah belakang, dan akan menjadi ramus marginalis sinistra. Ini adalah salah satu percabangan yang di sini. Untuk venanya, mayoritas massa venosa pada kor bermuara pada sinus coronarius yang menuju ke atrium dextrum. Jadi ada salah satu sinus pada atrium dextrum yang menerima darah dari vena jantung itu sendiri, yaitu namanya sinus coronarius, yang terdapat di sana ada Tebesian, valvula Tebesian. Nah, muaranya ini merupakan dari percabangan hasil muara dari vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior serta oblik atria sinistra dan posterior ventricular sinistra. Sedangkan vena cordis minimae bermuara langsung ke atrium dextrum di foramina venarum cavarum. Jadi cordis minimae ini merupakan vena jantung yang sangat kecil dan yang berada di dalam dan tidak terlihat dari luar. Nah, ini untuk dari hadap anterior terlihat ada vena cardiaca magna di sini, vena cardiaca media berada di
belakang. Vena cardiaca parva ada di sini, dan dari belakang ada sinus coronarius. Ini sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini berada di belakang sehingga ada vena cardiaca posterior, ada vena cardiaca media, ada vena cardiaca parva yang kecil ini. Nah, ini untuk memperjelas letak-letak arteri dan vena tadi. Nah, untuk vena cardiaca dan coronaria dextra dia melewati sulcus coronarius. Ini sulcus coronarius bagian anterior kan. Lalu untuk ramus interventricularis anterior serta vena interventricularis anterior itu ada sulcus intraventricularis anterior. Jadi sulcus itu jalur di depan ya berarti. Nah, ada lagi untuk yang bagian belakang, sini ada sinus coronarius, berarti ada sulcus coronarius juga. Nah, untuk yang bagian coronaria dextra bagian interventricularis posterior serta vena cordis media itu ada sulcus interventricularis posterior. Di sini ada sulcus posterior. Terus itu saja mungkin untuk sulcus atau bagian yang dilewati dari arteri dan vena yang memvaskularisasi jantung. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu tentang sinus paranasales. Nah, apa saja sih sinus-sinus yang ada di manusia? Yang pertama ada sinus maxillaris yang berada di antrum haemori. Ini sinus maxillaris. Serta ada sinus frontalis yang ada di os frontalis, serta ada sinus ethmoidalis yang berada di cellulae ethmoidale anterior et posterior. Serta ada sinus sphenoidalis. Nah, gunanya apa saja? Sinus paranasales adalah sekelompok rongga di tulang kraniofacial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus paranasales berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, menyebabkan serta mengangkat udara inspirasi, berperan dalam pertahanan hidup. Nah, salah satu contoh yang bisa dirasakan mungkin kalau saat pilek itu suaranya agak kencang ya kan, karena ya sinus-sinus ini terisi oleh mukus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur meatus ini. Nah, jadi meatus ini merupakan suatu rongga yang dibentuk dari kongka-kongka. Nah, untuk di area meatus dan kongka ini bisa disebutkan yang pertama ada recessus sphenoid-medalis yang berisi dengan sinus sphenoidalis. Nah, selanjutnya di bawahnya ada superior kongka nasalis superior, itu akan membuat lakukan yang di bawahnya ada meatus nasi superior, yang dimana meatus nasi superior ini terdapat cellulae ethmoidale posterior. Nah, selanjutnya di bawahnya ada kongka nasalis media. Nah, kongka nasalis media ini akan melengkung kembali dan membentuk meatus nasi media. Nah, meatus nasi media ini isinya ada banyak. Ada bulbus, hilum, infundibulum, dan ada processus unginatusnya. Ini processus unginatusnya. Nah, hiatus. Jadi bula ethmoidale ini terdapat cellulae ethmoidale media. Lalu untuk hiatus seminularis itu berisi dengan sinus maxillaris. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada infundibulum atau
ini jalur ini. Kalau bulat tadi seperti namanya seperti kubah. Nah kalau infundibulum ini itu ada dua, ada sinus frontalis dan cellula et medullae anteriora. Nah terus sebelahnya ada processus vaginatus. Nah untuk bagian berarti kurang satu, bawahnya akan ada concha nasi inferior, akan membentuk meatus nasi inferior, dimana disitu ada ductus nasolacrimalis seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, mengapa sinus maxilla ini merupakan sinus yang sering mengalami sinusitis? Ada beberapa alasan. Yang pertama ada posisi anatomisnya, karena posisi anatomisnya ini berada di atas bolongannya, jadi bagian superior medial yang mengarah ke hidung. Ini berarti silia harus mengantar mukus ke atas untuk ke drainase. Ini sangat inefisien karena membutuhkan gerakan yang lebih karena melawan gaya gravitasi, apalagi saat terinflamasi. Lalu ada faktor ukuran dan volumenya. Sinus maxillaris ini merupakan sinus paranasalis yang terbesar, yang dia memberikan area permukaan yang besar, yang luas untuk mukus, untuk retensi mukus dan infeksi, dibandingkan dengan yang lebih sinus paranasalis lainnya yang lebih kecil dan lebih efisien seperti frontalis dan sphenoidalis. Lalu dia ini proximity to dental roots atau dekat dengan akar gigi. Jadi basis dari sinus maxillaris ini sangat dekat atau malah bersentuhan langsung dengan akar gigi bagian molar dan premolar. Akar gigi molar premolar atas. Dan infeksi dari gigi ini seperti odontogenic sinusitis juga bisa menyebar ke sinus maxillaris. Lalu ada vulnerability in the middle meatus, hiatus seminaris yang merupakan bagian dari media meatus nasi medialis, itu merupakan area yang sempit bagian tengah meatus yang mudah terblokade oleh inflamasi, mungkin bisa dari flu atau alergi. Nah tadi sudah saya singgung dengan gravitasi dependence. Nah jadi apabila seseorang ini berada pada posisi berdiri atau ya ke atas, atau tidak bertiduran atau ke atas, itu nanti cairan pada sinus ini akan menggenang pada bawah kavitas sinus yang jauh dari ostium atau tempat keluarnya sinus ini. Mungkin sekian laporan anatomi blok 2.2. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.